Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal in'am wasyukru lahu alal ilham wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil alam. Selamat berjumpa lagi di Duski Ibrahim Institute. Dalam pertemuan kali ini kita akan menelaah kaidah maqasid yang terkait dengan tema maslahat dan mafsadat. Jadi ini merupakan lanjutan dari telaah kita tentang kaidah pada pertemuan yang lalu. Pada hari ini yang akan kita telaah adalah kaidah yang berbunyi as-syari'atu mabniyatun ala masalihil ibadi bi'tibaril qara'ini wa sawahidil ahwali. Artinya, syariat itu dibangun atas dasar kemaslahatan hamba dengan mempertimbangkan konteks atau qarinah dan memperhatikan situasi atau keadaan. Kaidah maqasid yang bersumber dari Ibnu Qayyim ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan syariat atau aturan-aturan hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba-hambanya dengan melihat situasi kontekstual, baik untuk kemaslahatan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, maupun makhluk-makhluk lain, baik melalui Al-Quran maupun melalui hadis, termasuk melalui rumusan-rumusan para ulama berdasarkan pemahaman mereka terhadap sumber-sumber hukum tersebut yang dilakukan mereka dengan metode-metode yang masih dalam koridor syariah atau fi dhaw'is syariah. Oleh karena itu, dalam menetapkan dan merumuskan hukum dari dalil-dalilnya, para ulama mujtahid atau ahli hukum Islam tetap mempertimbangkan konteks dan memperhatikan situasi. Ringkasnya, perumusan hukum hendaklah mempertimbangkan dan memperhatikan situasi kontekstual atau qara'in ahwal yang terkadang berbeda antara satu sama lain atau berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lain atau berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Sekaitan dengan ini, Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga telah merumuskan satu kaidah yang sangat populer di kalangan penelaah hukum Islam, yaitu kaidah yang berbunyi taghayyurul fatwa wa ikhtilafuha bihasabi taghayyuril azminati wal amkinati wal ahwali wal awaidi wan niyati. Artinya, perubahan dan perbedaan fatwa hukum berdasarkan atau sesuai dengan perbedaan masa, tempat, keadaan atau konteks, kebiasaan, dan tujuan atau niat. Dari kaidah di atas dipahami bahwa produk hukum atau fatwa hukum yang dihasilkan oleh para ulama boleh saja berubah dan berbeda disebabkan perbedaan atau perubahan masa, wilayah atau tempat, situasi kontekstual, kebiasaan-kebiasaan,
dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip atau dasar-dasar syariah. Malam yata'arab ma'a usulis syariah. Dengan ungkapan lain, produk hukum yang dirumuskan oleh para ulama itu walaupun memperhatikan faktor-faktor di atas, tetap tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip atau dasar-dasar syariah berupa Al-Quran dan Sunnah. Karena ini adalah epistemologi hukum Islam. Adanya istilah qaul jadid dan qaul qadim yang dialamatkan kepada Imam Syafi'i, salah seorang imam mazhab, tampaknya dapat dijadikan contoh dari kaidah di atas. Qaul qadim dimaksudkan adalah fatwa-fatwa atau pendapat-pendapat Imam Syafi'i ketika berada di Makkah dan Baghdad, Irak. Sedangkan qaul jadid dimaksudkan adalah fatwa-fatwa dan pendapat-pendapatnya setelah ia hijrah dan menetap di Mesir. Adanya unsur pertimbangan situasi kontekstual jelas dilakukan oleh Imam Syafi'i. Di samping unsur baru ditemukannya dalil-dalil yang mengharuskan mengubah pendapatnya tersebut untuk terwujudnya kemaslahatan tentunya. Ada beberapa contoh lain dari kaidah di atas yang dapat dikemukakan. Pertama, tidak dibenarkan melakukan sanksi hukum potong tangan terhadap seorang pencuri pada masa peperangan. Tidak boleh melakukan sanksi hukum terhadap seseorang yang sudah bertaubat. Tidak dibenarkan melakukan sanksi hukum potong tangan terhadap pencuri di masa pacaklik atau amul maja'ah. Adanya perubahan pendapat atau fatwa hukum semacam ini di samping didasarkan pada pemahaman terhadap nas-nas, tentu saja didasarkan pada pertimbangan perubahan masa, tempat, dan situasi kontekstual atau qara'in ahwal. Ini dimaksudkan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Kedua, kalau dahulu Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa para pengajar Al-Quran dan ilmu-ilmu atau pelajaran-pelajaran agama lainnya tidak dibenarkan menerima upah atau gaji, karena pada masa dahulu para guru mendapatkan upah atau gaji melalui harta wakaf atau harta negara, yaitu Baitul Mal. Maka setelah para pengajar Al-Quran dan ilmu-ilmu atau pelajaran-pelajaran agama lainnya tidak lagi mendapatkan upah atau gaji, maka menerima upah atau gaji menjadi tidak dilarang. Bahkan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan hidup pengajar atau guru tersebut dan keluarganya. Ini juga adalah untuk kemaslahatan bagi para pengajar atau guru. Ketiga, contoh lain terkait dengan kesetaraan gender untuk menjadi pimpinan. Berdasarkan ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 34, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Alasannya atau ilat hukumnya, karena pada masa dahulu, yakni pada masa turunnya ayat Al-Quran, memang laki-laki pada kenyataan lebih gagah, lebih berpengalaman, dan lebih kompeten untuk menjadi pemimpin. Jadi karena adanya kelebihan laki-laki dibanding perempuan, seperti disebut dalam firman Allah,
ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din. Maka yang pantas menjadi pemimpin adalah kaum laki-laki. Tetapi ketika situasi kontekstual telah berubah, yakni ketika perempuan telah memiliki kompetensi yang sama atau bahkan melebihi laki-laki, seperti banyak kasus atau kenyataan yang terjadi sekarang, maka berdasarkan kaidah maqasid di atas bahwa perempuan pantas dan berhak untuk menjadi pimpinan. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan manusia. Keempat, terkait dengan masalah perintah makan dan minum seperti dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya Surat Al-A'raf ayat 31, maka makanan atau minuman yang akan dikonsumsi itu terkadang perlu diproses terlebih dahulu. Mungkin perlu dimasak, direbus, digoreng, dipanggang, dikasih bumbu, dikasih gula, diberi garam, dan lain sebagainya. Untuk melakukan atau mengerjakannya, tidak boleh hanya dibebankan kepada perempuan saja, seperti yang ditemukan di daerah-daerah tertentu, tetapi juga dapat dibebankan kepada laki-laki. Hal ini harus mempertimbangkan dan memperhatikan situasi kontekstual, seperti yang dikehendaki oleh kaidah maqasid di atas, demi terwujudnya kemaslahatan dalam keluarga atau masyarakat umum. Selanjutnya, contoh lain adalah bidang ekonomi pasar. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW pernah menjadi seorang pengawas pasar atau muhtasib. Dia sangat menghargai mekanisme pasar. Untuk kemaslahatan umum, dia menolak membuat kebijakan dalam penetapan harga komoditas atau harga barang. Padahal pada saat itu, harga komoditas sedang naik karena motif permintaan dan penawaran secara alami. Keengganan Rasul SAW menetapkan harga komoditas, ilatnya atau alasan hukumnya adalah karena dengan menetapkan harga akan melahirkan kezaliman, sementara berbuat zalim adalah haram. Sebab seandainya harga jual komoditas ditetapkan terlalu mahal, maka akan menzalimi pihak pembeli. Sebaliknya, seandainya ditetapkan harga terlalu murah atau rendah, maka akan menzalimi pihak penjual. Jadi keengganan Rasulullah SAW menetapkan harga pasar adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Berbeda dari pandangan di atas, Malikiyah dan Hanafiyah membolehkan pemerintah menetapkan harga komoditas atau barang, terutama untuk barang atau komoditas hajiyat, keperluan yang bukan kebutuhan mendesak atau daruriyat, dengan alasan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat umum, yakni manakala pemilik barang menetapkan harga yang tinggi sehingga menyulitkan masyarakat banyak, maka pengusaha boleh bahkan berhak untuk menentukan harga. Maka penguasa maksudnya boleh bahkan berhak untuk menentukan harga komoditas atau barang dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat umum. Adanya perbedaan penetapan harga komoditas atau barang
yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan yang difatwakan oleh ulama Malikiyah dan Hanafiyah adalah karena pertimbangan situasi kontekstual masyarakat yang dihadapi telah berubah dan berbeda sesuai dengan makna kaidah maqasid di atas. Inilah pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.